Jengkel, dongkol, dan gedek. Mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh fans Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, kemenangan di depan mata timnas Garuda dirampas oleh wasit bayaran Bahrain malam tadi, sehingga timnas harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Namun kali ini PSSI nggak akan tinggal diam, karena setiap ketemu dengan tim Timur Tengah, mereka selalu merasa dicurangi. Bahkan gak hanya sekali, tapi sudah beberapa kali, seperti saat di Piala Asia baik senior maupun U23 tahun lalu. Mereka benar-benar dibuat gedek dan meminta AFC untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dan tentunya Pak Erik akan melaporkan kejadian ini kepada Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Timnas Indonesia harus kembali puas meraih hasil imbang di matchday ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bertandang ke markas Bahrain. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri sejatinya sudah menampilkan performa terbaiknya malam tadi, terutama dengan bergabungnya Messi Legers yang diduetkan dengan Jay Itzes dan Jordi Amat. Meski sempat kecolongan gol di babak pertama, namun Indonesia berhasil menyamakan skor lewat sepakan Wak Haji Ragnar dan menutup babak pertama dengan skor 1-1. Dan di babak kedua inilah skema permainan timnas mulai terlihat, terutama saat masuknya Eliano Reinders dan juga Rizky Ridho. Hal itu semakin dipertegas saat Rafael Struijk berhasil mencetak gol indah lewat sepakan pressing yang cukup akurat. Namun sekali lagi, saat semua sudah menganggap Indonesia bakal meraih kemenangan malam tadi, Bahrain justru mampu menyamakan skor menjadi 2-2 setelah mereka mencetak gol di menit akhir pertandingan. Dan dengan hasil itu membuat timnas kini terlempar ke posisi kelima klasmen sementara. Sebenarnya nih, Indonesia bisa aja loh menyaingi timnas Jepang dengan duduk di peringkat kedua klasmen sementara dengan mengumpulkan 5 poin dari 3 pertandingan. Namun sekali lagi, kemenangan timnas yang sudah di depan mata dirampas oleh wasit botak yang menyebut namanya aja kami pun gak sudi. Sebab sejak pertandingan dimulai sampai selesai, Abu Jahal ini benar-benar memihak timnas Bahrain. Terutama ia tadi saat para pemain Bahrain dilanggar atau hanya kena senggol dikit aja. Dan guling-guling bak pemain sinetron dan wasit pun cepat-cepat meniup peluit. Tapi giliran Indonesia harus nunggu pelanggaran berat dulu baru mau niup peluit. Dan yang paling buat geram timnas mania di seluruh dunia adalah keputusan kontroversial wasit di menit-menit akhir pertandingan. Bagaimana bisa tambahan waktu 6 menit bisa sampai menit ke-10? Bahkan tinggal perit aja udah kelar itu. Indonesia bisa mencetak sejarah baru di round 3. Namun keputusan kontroversial wasit botak malam tadi semakin menjadi-jadi saat Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9. Dan yang buat netizen geram setelah Bahrain cetak gol penyama, wasit langsung menyudahi pertandingan tersebut. Hadeh, lawak bener nih wasit. Indonesia akan laporkan wasit ke FIFA. Nama Ahmed Alkaf sebenarnya sudah mendapatkan perhatian khusus dari penggemar sepak bola di tanah air jelang laga Bahrain versus timnas Indonesia. Pasalnya, ada beberapa hal yang bisa menjegal skuad Garuda untuk memenangkan pertandingan. Firasat penggemar seperti yang benar-benar terjadi di pertandingan ini. Pertama, Ahmed Alkaf pura-pura mengecek gol penyeimbang timnas Indonesia yang dicetak Ragnar Oratmangun di penghujung babak pertama. Ahmed Alkaf seolah-olah berkomunikasi dengan wasit VAR tanpa mengecek layar yang ada di pinggir lapangan. Beruntung gol tersebut disahkan juga. Kedua, kejadian yang sangat membuat penggemar di tanah air naik pitam ketika Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan 10 menit saat timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain. Dia sepertinya ingin memberikan tuan rumah kesempatan untuk membawa poin di kandang sendiri. Petaka pun akhirnya menimpa timnas Indonesia. Di menit akhir waktu tambahan, Bahrain mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2 melalui aksi Mohamed Marhun. Dengan tindakan kontroversial itu jelas pihak Indonesia 100% akan laporkan ke Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk ditindaklanjuti.
Wasit yang penuh kontroversi. Ini seolah menambah daftar kontroversi Ahmed Alkaf selama memimpin pertandingan resmi. Pada 2020, dia pernah dilaporkan klub Iran Istiqlal Tehran ke AFC karena kepemimpinannya di lapangan hijau. Di samping itu, dia juga dikenal sempat membuat keputusan kontroversial dalam laga Piala Asia U23 2020. Kala itu, dia memimpin pertandingan antara Arab Saudi versus Thailand dan disebut-sebut menguntungkan pihak Arab Saudi karena memberikan penalti setelah melihat VAR. Alhasil, Thailand kalah dari negara Timur Tengah itu dengan skor 0-1. Dan kini wasit berkepala botak itu menjadi incaran empuk netizen Indonesia. Mereka belum tahu aja nih, gimana gilanya netizen plus 62 pasti bakal kapok dan menyesal sudah berani curangi timnas Indonesia. Mads Hilgers dan Shane Patinama jengkel. Menjadi laga debutnya bersama timnas Indonesia, Mads Hilgers hampir saja membawa Indonesia mencetak sejarah baru di round 3. Namun sayang, bobroknya kualitas wasit malam tadi membuat dirinya agak jengkel dan merasa jijik. Terutama dengan pemain Bahrain yang disenggol dikit aja, lebaynya minta ampun, serta kepemimpinan wasit asal Asia yang membuatnya cukup tahu aja. Dan dari insiden itulah, Mads kini mulai belajar untuk kedepannya lebih hati-hati lagi. Sementara itu, meski tak dimainkan oleh Sinteyong malam tadi, Shane Patinama jelas merasa jengkel sekaligus dongkol dengan kepemimpinan wasit malam tadi. Bahkan setelah pertandingan, Shane Patinama langsung turun ke lapangan dan melayangkan protes cukup keras. Bahkan Papa Shane sampai ditenangkan oleh staf timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun, timnas Indonesia harus segera move on dengan hasil ini. Karena bagaimanapun urusan perwasitan malam tadi bakal langsung ditangani oleh Pak Erick Thohir. Para pemain timnas Indonesia harus memberikan permainan terbaiknya pada tanggal 15 nanti saat bertandang ke markas Cina. Dan kemenangan adalah target yang ditetapkan oleh PSSI. Apalagi Cina baru saja dikalahkan Australia yang bulan September kemarin berhasil kita tahan imbang. Apalagi Indonesia baru saja kedatangan pemain Kevin Dix yang mungkin saja prosesnya bisa dipercepat oleh Pak Erick untuk menambah kekuatan Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.